that you would fall on sons and daughters. So let the rain come drench us in love, and let your glory rise in like a flood. And we are vessels. Shalom jemaat Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Hormat bagi anak
Terima kasih Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, untuk kebangkitannya yang menyelamatkan hidup kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, bersama bersatu menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, bersama bersatu menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, bersama bersatu menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Berkata Engkau Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya.
Jemaat Tuhan dipersilahkan dulu kembali. Terima kasih. Kami mau bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan hidup kami, Yesus. Terima kasih. Tuhan ku tinggikan yang bangkit
memuaskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, segala sembah, segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan,
pujian syukur kami Tuhan. Amin. Dengan hati yang sungguh-sungguh, Ya. dengan satu kerinduan untuk menyembah Engkau, Amin. Raja kami, Tuhan kami, Allah kami, Ya. penyelamat hidup kami, segala-galanya buat kami. Yes. Tuhan, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami, Ya. dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami buka hati kami siapkan pikiran kami siapkan tubuh, jiwa, roh kami untuk Ya, mendengarkan Tuhan. firman Allah. Karena firman-Mu itu sanggup untuk mengubahkan, firman-Mu itu sanggup untuk menyembuhkan, firman-Mu itu memberi jalan keluar, firman itu memberi kemenangan, kehidupan, bahkan kelimpahan. Ya Yesus, biar bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Roh Kudus sendiri yang berbicara setiap kami, untuk menyatakan ke setiap kami Tuhan apa yang harus kami lakukan, untuk mendidik kami dalam jalan kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Seberapa kita diberkati dengan pujian penyembahan, amin. Kita rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Di bulan yang baru, di bulan April, kita akan masuk dalam bulan yang baru dan kita akan mendapatkan juga tema yang baru, yaitu in his step atau dalam langkah-langkahnya. Dan saya akan membawa topik yang pertama minggu ini, yaitu mengikut langkah-langkahnya atau mengikut Yesus. Dan kita belajar bagaimana Tuhan kita, Allah yang luar biasa, kita mau senantiasa menjadi pengikutnya, pengikut Kristus. Bahkan di dalam firman Tuhan, sebelum ada kata Kristen, terlebih dahulu murid-murid disebut sebagai pengikut, sebagai murid, sebagai follower, disciple, seorang yang belajar. Murid itu adalah orang yang belajar. Dalam bahasa dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, matetes, ya belajar. Murid disebutkan sebanyak 269 kali sebelum muncul di dalam Kisah Para Rasul. Jadi dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua pakai kata murid, disciple, pengikut, orang yang mengikut gurunya, murid. Tetapi kemudian di dalam Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul baru muncul kata Kristen, atau mereka disebut sebagai orang Kristen, yaitu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 baru muncul kata Kristen di situ. Jadi saya bacakan ya sudah ada di layar. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Jadi bahkan jemaat juga belakangan muncul ya. Yang lebih dahulu murid. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang pertama disebut adalah murid. Nah, murid adalah seorang yang menerima pengajaran, instruksi, arahan. Murid adalah seorang yang belajar, dan sesungguhnya dalam kehidupan kekristenan, dimuridkan dan memuridkan itu harus menjadi bagian utama kita. Gereja tanpa pemuridan adalah gereja tanpa Kristus. Saya ulangi, gereja tanpa pemuridan adalah gereja tanpa Kristus. Kenapa? Karena sesungguhnya bahkan dalam Alkitab sendiri Tuhan menaruh satu hal yang sangat penting untuk proses pemuridan ini. Itu sebabnya tadi saya katakan ada lebih 250 kali sebutan murid disebutkan di dalam Alkitab, dan mereka juga disebutkan murid pertama sekali sebelum disebut Kristen. Dan firman Tuhan hari ini saya akan buka, atau kita akan bahas sama-sama, kita akan belajar sama-sama di dalam Matius 16 ayat 24 sampai dengan ayat yang 28. Matius 16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya minta Bapak Ibu baca
buka. Kalau Bapak Ibu pegang handphone, maka saya mengharapkan aplikasi satu-satunya yang Bapak Ibu buka sekarang adalah Alkitab. Bukan media sosial, bukan WA ataupun yang lainnya. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab secara fisik, Bapak Ibu bisa buka di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 28. Kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab pun sudah tersedia di depan layar. Mari saya undang sekali lagi, kita mau hormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2 ayat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan lihat satu persatu. Tadi saya bilang mengikuti Yesus, mengikuti langkah-langkah untuk menjadi muridnya. Yang pertama, kita lihat dari ayat yang ke-24 ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, katakan mau. Dalam hidup kita, ketika kita mau mengikut Yesus, ketika kita mau melakukan sesuatu, itu dimulai dengan step yang pertama, langkah yang pertama, kemauan. Kemauan. Kita bangun pagi hari, harus ada kemauan untuk kita bangkit, untuk kita mau sarapan pagi, atau kita mau langsung melakukan kegiatan kita, atau kita mau untuk duduk berdoa membaca firman. Bapak Ibu menangkap yang saya maksud? Selalu dimulai dari kemauan. Untuk kita juga menerima Yesus dimulai dari kemauan kita. Apakah kita merasa ini hal yang penting? Apakah kita merasa ada sesuatu dalam hidup kita? Kita mau butuh Tuhan, kita mau lakukan sesuatu. Bahkan pada saat kita mau, tadi saya katakan di pagi hari kita memilih untuk bangun, kita duduk, setelah mungkin kita saat teduh, kita mau sarapan, atau kita memilih tidak mau, atau setiap hari kita mau makan, dan karena kemauan kita ini, kita juga harus bekerja, dan karena kemauan kita ini juga, kita ada duduk di sini beribadah. Jadi dimulai dengan langkah yang pertama, kemauan. Barang siapa, dikatakan Tuhan, dikatakan di dalam ayat ini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi mengikut Tuhan dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu kemauan. Kemauan. Dan Tuhan menaruhkan kemauan itu di hati kita, dan kita juga memiliki itu dalam kehidupan kita, sehingga kita mengambil satu keputusan. Oke, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu, saya mau hidup seperti ini, saya mau hidup seperti yang seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita memiliki kemauan, pada saat kita memiliki kehendak, firman Tuhan itu katakan begini, di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 20, Bapak Ibu bisa membukanya atau bisa melihat di layar ya, Roma 8 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa manusia itu keadaannya seperti ini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Artinya gini, kita ini telah jatuh dalam dosa, dan kehendak kita pun adalah dosa semata-mata. Tetapi Tuhan juga memiliki kehendak untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan oleh karena kemauan, kan kalau kita mau mengikut Yesus, dimulai dari langkah yang sederhana, kita mau mengikut Dia, kita mengambil keputusan untuk mengikut Dia. Bahkan ada satu keinginan, ada satu kehendak yang Tuhan buat kosong, yang kalaupun kita bekerja, tadi saya katakan kita makan setiap hari, kita harus bekerja. Lalu kita bekerja, mungkin kita hebat dalam pekerjaan kita, mungkin kita mendapatkan promosi, mungkin kita mendapatkan naik karirnya, jabatannya. Ada beberapa yang di sini saya tahu berdoa sampai beberapa tahun, dan kemudian Tuhan
dijawab doanya, mendapatkan pekerjaan itu. Apakah selesai? Apakah ada itu semua sudah terpenuhi? Belum tentu, Bapak Ibu Saudaraku. Ada di sini kita yang berdoa, oh saya mau mendapatkan pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan hidup. Kemudian pasangan hidupnya itu ada, mereka menikah. Apakah selesai? Tidak, belum tentu. Oh saya mau memiliki anak, saya memiliki keturunan. Berdoa dan kemudian Tuhan berikan. Kemudian ada keturunan, ada anak. Apakah selesai? Belum tentu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada satu yang tidak akan terpenuhi kecuali tempat itu untuk Tuhan mengisinya, memenuhkannya. Nah, Abraham Maslow, kalau yang belajar, saya nggak tahu apakah SMP atau SMA ya, menemukan ini yang sesuai dengan Roma 8 ayat yang ke-20 ini tadi. Wah, ada 5 kebutuhan manusia dengan cepat aja kebutuhan hidup. Mereka harus memiliki memenuhkan kebutuhan utamanya untuk hidup. Rasa aman, rasa memiliki, rasa dicintai, lalu pengakuan, dan kemudian pemenuhan. Ini dia, pemenuhan ini yang terakhir, yang paling tinggi. Ada satu tadi malam atau kemarin sore kami ada pertemuan pelayan mimbar ya. Bapak Gembala menyampaikan ada satu yang kosong kalau kita tidak memuridkan. Mungkin kita melakukan pelayanan, semuanya sudah luar biasa, beribadah, melayani. Tetapi kalau kita tidak mengambil satu tanggung jawab untuk kita masuk dalam proses dimuridkan dan kemudian memuridkan, maka itu tetap ada yang seperti kosong di hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dimulai dari satu step sederhana, yaitu kemauan. Mau, barang siapa mau mengikut aku. Kembali ke dalam Matius 16 tadi, layarnya tolong di dalam Matius, karena kita akan belajar di 4 ayat ini. Saya akan membahas hari ini Matius 16 ayat 24 sampai 28 ini. Sama-sama kita akan belajar. Walaupun ini mungkin ayat-ayat yang sudah pernah kita baca, sudah biasa kita dengarkan. Tetapi hari ini mari kita melihat lebih dekat lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Perhatikan, Yesus tidak bicara kepada orang di luar sana, tetapi kepada murid-muridnya. Saya percaya di sini kita semua adalah murid-muridnya. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi dimulai dari kemauan, kehendak. Mari kita gereja. Wah, begini. Mau nggak? Nah, itu pertanyaannya. Mari kita kesan. Oh, begini alasan. Mau nggak? Kalau kita mau, pasti kita bisa melakukannya. Katakan amin. Mau. Lihat dulu kanan kiri. Mau. Amin. Iya. Saya mau mengikuti Yesus. Ya, apa yang mau dikatakan? Lihat kanan kiri, katakan saya mau mengikuti Yesus. Amin. Lanjut ke yang kedua, apa yang dikatakan di sini? Setiap orang, apakah berhenti dengan mau? Saudara mau, lalu apa yang harus saudara lakukan? Barang setiap orang yang mau mengikut aku, sama-sama, ya harus menyangkal dirinya. Sangkal diri. Langkah yang kedua adalah penyangkalan diri. Jadi penyangkalan diri itu apa? Mungkin kita berpikir menyangkal diri itu kalau kita mau makan sesuatu terus kita nggak makan, kita mau beli sesuatu terus kita nggak beli gitu ya. Itu level yang sangat rendah gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyangkal yang seperti itu, tetapi menyangkal itu kata yang sama yang Tuhan pakai atau yang dipakai di dalam menyangkal ini adalah sama dengan kata yang dipakai pada saat Petrus menyangkal Yesus. Ingat peristiwa itu, Petrus ditanya, kamu kan orang itu kan, kamu sering sama-sama dia? Enggak, aku enggak kenal orang itu. Itu menyangkal. Artinya dia enggak mengenali, dia mengaku dia enggak mengenali. Jadi maksudnya gini apa? Menyangkal itu bukan hanya sekedar menyangkal keinginan-keinginan, tetapi menyangkal diri. Bukan diri kita lagi, bukan hebatnya kita lagi, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semua itu karena Tuhan. Ada rasa kebergantungan yang besar terhadap Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa hidup. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa seperti ini. Rasa bergantung yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga terjadi penyatuan, menyangkal diri kita. Bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang nyata. Amin. Menyangkal diri itu seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Menyangkal diri itu sama dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Kristus.
Yang berikut ini belum selesai. Wow, saya kira mau udah cukup, menyangkal diri udah cukup, apalagi menyangkal diri. Yang berikut apa Bapak Ibu Saudaraku? Salib. Memikul salib. Ya, terima kasih ya semua perhatian. Karena saya tahu saya biasanya khotbah nggak panjang-panjang, nggak sampai 45 menit. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan, saya percaya hidupmu akan diubahkan hari ini. Firman Tuhan itu sangat berkuasa. Yang mengubahkan saya bisa sampai kayak gini dan masih terus akan diubahkan itu firman Tuhan. Kalau nasihat orang tua itu ada juga pengaruhnya. Apa yang dikatakan orang sekeliling itu ada juga pengaruh. Motivasi itu ada juga pengaruhnya. Tetapi tidak akan se-powerful firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kalau kita berpikir salib itu cuma salib yang kita pakai di liontin kita, salib yang cuma tanda cross ke atas dan ke bawahnya gitu, maka kita salah besar, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bicara salib, bagi konteks murid-murid Yesus saat itu, maka salib itu mereka tahu persis apa yang terjadi dengan salib. Karena mereka melihat, karena di sana kalau ada orang yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang Kaisar mau, maka mereka akan dihukum mati, disalibkan misalnya. Atau dalam zaman-zaman seperti itu, maka ada yang namanya hukuman-hukuman mati, eksekusi mati. Jadi memikul salib itu seakan-akan adalah Tuhan itu bilang gini, kamu tuh kalau mau mengikut aku harus sangkal dirimu, memikul salibmu. Jadi kamu siap untuk membawa kursi kematianmu, kamu siap untuk membawa salibmu yang akan membawa kamu kepada kematian. Kalau kita mau bicara hari-hari ini, adakah kita juga siap untuk menyerahkan segalanya dan sungguh-sungguh mau memberikan segala sesuatu untuk Tuhan? Gampang mungkin kalau kita bilang, oh kalau mau mati bagi Kristus. Tapi adakah kita juga mau hidup bagi Tuhan? Kenapa kita harus mati? Supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di dalam ayat ini kalau kita mundur dari Matius 16, itu apa yang terjadi percakapan ini? Matius 16, di sebelum Matius 16 ini, ayat-ayat di atasnya itu ada pengakuan Petrus. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan tanya, menurut kamu aku ini siapa? Kan Petrus yang jawabnya benar, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya, Bapak Ibu tahu ya kisah itu ya. Dan Petrus dipuji, betul jawabanmu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak setelah itu apa yang terjadi? Kita lihat ya sama-sama ya. Di ayat yang ke 21. Iya, ini dia yang tadi. Setelah dipuji, apa yang terjadi? Di ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan bilang, nanti tuh aku tuh akan menanggung banyak penderitaan, lalu saya akan dibunuh, lalu saya akan dibangkitkan pada hari itu. Kayaknya murid-murid udah gak denger lagi. Tapi pada saat Tuhan berkata bahwa Tuhan akan dibunuh, apa yang dikatakan oleh Petrus? Maafkan saya, ini agak longgar, saya belum perbaiki. Yang satu lagi tadi waktu saya mau pakai mata, jadi saya Oke. Di ayat yang ke-22, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya gini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Dia bilang, jangan Tuhan, jangan kayak gitu dong. Itu gak terjadi ya. Dan ayat 23, maka Yesus berpaling. Ini barusan dipuji loh. Yesus bilang gini, berkata kepada Petrus, engkaulah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi, kenapa Tuhan itu sampai sekeras ini ya? Kenapa Tuhan itu sampai bilang, enyalah iblis? Gitu, kenapa nggak bilang, Petrus kamu nggak boleh berkata gitu? Kenapa sampai dia bilang, enyalah iblis? Padahal barusan Petrus bilang, aku adalah anak Allah. Baru Tuhan bilang, betul, bukan engkau yang menyatakan itu, tapi Tuhan yang menyatakan. Nah, sekarang Tuhan ngomong, waktu Petrus menarik, jangan-jangan Tuhan itu nggak boleh terjadi. Tuhan bilang, enyalah iblis. Mengapa demikian?
Kalau Bapak Ibu ingat pencobaan di padang gurun, pada saat Tuhan Yesus dicobai, iblis berkata, semuanya akan kuberikan, kamu gak akan kesusahan, asal kamu menyembah aku, akan kuberikan, kuasa akan kuberikan. Jadi pada saat Petrus ngomong kayak gitu, itu tuh mirip Bapak Ibu Saudaraku, konsepnya tuh mirip, konsepnya tuh sama. Kita seringkali berpikir mengikut Tuhan harusnya kita mendapat berkat, mengikut Tuhan harusnya kita tidak mendapat masalah, mengikut Tuhan harusnya begitu kita doa A, jawaban A langsung ada, mengikut Tuhan harusnya keluarga kita dipelihara, dijagai semuanya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Pikul salib itu berarti kita siap dengan yang namanya pengorbanan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, pengorbanan, berkorban. Jadi pikul salibnya dulu. Murid-murid mereka siap, suatu hari mereka harus dipertanggungjawabkan, mereka adalah pengikut Kristus dan mereka harus mati. Jenis apapun, bentuk apapun hukuman kematian yang akan mereka terima, mereka harus siap dengan itu. Nah buat kita hari-hari ini, mungkin pada saat kita beribadah gak datang tiba-tiba orang yang siapa yang ikut Yesus dipenggal-penggalin kepalanya. Walaupun ada juga yang ngalamin kayak gitu, tapi buat kita mungkin gak mengalami itu. Jadi apa konsep kematian atau langkah yang ketiga yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan ini? Kemauan, menyangkal diri. Yang ketiga memikul salib adalah mengorbankan diri kita untuk masuk dalam pelayanan apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Katakan amin. Persembahan kita bukan lagi persembahan yang mati. Kalau dulu orang Israel membawa hewan persembahan, hewannya ditaruh di altar, hewannya dimatiin, dibunuh, hewannya mati, asapnya naik. Tapi perjanjian baru Tuhan bilang di dalam Roma 12, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup itu susah loh Bapak Ibu Saudaraku. Kalau persembahan yang mati, gak bergerak dagingnya. Tapi kalau hidup, Bapak Ibu bayangin, dipersembahkan, pasti gerak-gerak. Ada hal yang kita tidak mau atau kita tidak suka, kita masih bergerak. Dan itu kembali lagi sangkal diri. Amin Bapak Ibu Saudaraku, menyangkal diri. Gak ada yang amenin, soalnya firmannya gak sesuai dengan keinginan berkat-berkat. Tapi saya percaya kita mau mengikut Dia. Hari-hari ini kita akan mempersiapkan diri kita menyambut Paskah. Kita memperingati juga Jumat Agung. Kita tahu bukan suatu pengorbanan yang sederhana, tapi pengorbanan yang luar biasa. Bukan dibeli dengan emas, perak, dan permata hidup kita ini, tapi dengan darah yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Kemauan. Kedua ada menyangkal dirinya. Yang ketiga memikul salibnya. Yang keempat mengikut Yesus. Satu langkah untuk memberikan diri kita mengikut Dia. Jalan yang sama yang dijalani Kristus, itu yang kita jalani. Jadi artinya ada transformasi, ada perubahan. Pemuritan itu mengundang Yesus, menjadikan Dia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu adalah orang yang pribadi yang berkuasa. Jadi kayak seorang hamba, kalau dia panggil Tuhan, maka Tuhannya itu berkuasa atas kehidupannya. Adalah satu kehidupan sehari-hari di mana hidup kita itu menjadikan Dia sebagai Tuhan. Dia bukan sebagai hanya juru selamat. Tuhan berdoa, lindungi saya, selamatkan sama perjalanan. Bukan. Dia Tuhan. Dia apa yang menjadi keinginan kita di atasnya adalah keinginan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, pemuritan. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan kita ini masuk dalam gereja yang mungkin kita nggak terlalu heboh di dalam tampilan gitu ya Bapak Ibu Saudara, walaupun itu bagus dan kita rindu kita punya seperti itu. Tapi kalau kita ada di dalam gereja yang memuridkan,
Maka kita sungguh-sungguh, tadi saya katakan bahwa seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia adalah seorang pengikut Kristus, dan di zaman Nazi dia tetap banyak menulis literatur Kristen. Dan dia tadi statement itu saya kutip dari statementnya bahwa gereja tanpa pemuritan adalah gereja tanpa Kristus. Nah, kalau kita masuk dalam gereja GKPB Masa Depan Cerah, which is yang pertama sekali sebenarnya MDC itu adalah making disciples for Christ, menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus, maka kita sangat bersyukur kita ada di dalam satu visi pemuritan. Bagaimana kita bisa memuridkan? Kita terlebih dahulu dimuridkan. Jadi dimuridkan untuk memuridkan, prosesnya seperti itu. Tidak melulu duduk belajar DK, tidak ya. Bapak Ibu Saudaraku, konsepnya harus disamain. Maksudnya gini, menjadi murid Kristus itu benar, bagus juga. Belajar DK itu, buku DK itu paketnya lengkap Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang luar biasa dan powerful. Saya pernah ngajarin orang-orang yang latar belakangnya adalah teologi, sementara saya yang ngajar bukan latar belakang teologi. Dan dia ngomong, isi buku ini gak kalah sama pelajaran-pelajaran teologi yang saya pelajari di sekolah seminari. Luar biasa ya. Tetapi seluar biasanya begitu, orang yang sederhana pun, orang-orang yang tidak masuk sekolah teologi pun bisa menguasainya, bisa mendapatkan berkat dan kehidupannya diubahkan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu sangat excited, sangat semangat untuk kelas DK-DK yang ada dan yang akan dibuka. Doakan di gereja kita juga nanti mulai hari Rabu pagi ada kelas pemuritan yang baru. Ada orang yang datang sama Pak Gembala minta, kami mau dimuridkan sekelompok orang. Doakan. Lalu pemuritan yang sedang berlangsung. Nah, karena itu saya ngomong sama murid-murid DK yang sedang berada sekarang ini. Jadi murid, belajar, isi tiap hari bukunya. Karena pertemuan yang cuma seminggu sekali itu kadang-kadang cuma 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kalau setiap hari kau baca firman Tuhan, kau isi, firman Tuhan itu yang mengubahkan. Firman Tuhan itu yang direnungkan yang akan mengubahkan hidup kita. Jadi artinya gini, apakah setelah DK kita selesai? Enggak, belum Bapak Ibu Saudaraku. Prosesnya masih terus berlangsung sampai hari ini. Apakah saya sudah berhenti dimuridkan? Tidak, saya terus mau dimuridkan. Nah, sekarang saya juga memuridkan. Buat nanti ada shine ya, ibu-ibu bisa kumpul setelah ibadah. Saya mau bilang gini, bapak-bapak juga, bukan hanya ibu-ibu. Murid-murid kita yang pertama itu siapa? Buat suami, muridnya yang pertama adalah istrinya. Buat suami istri, murid-murid kalian yang pertama adalah anak-anakmu. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan biarkan murid-muridmu itu dimuridkan sama dunia. Jangan biarkan YouTube yang memuridkan anak-anak kita. Kita yang harus memuridkan mereka. Amen. Saya harus bicara ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Kadang-kadang saya suka, tapi saya nggak bisa itu. Kalau bicara orang tua, ini kan otoritas orang tua ada. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya melakukannya buat anak-anak saya sendiri. Pembatasan atau batasan buat mereka bisa lihat YouTube kapan dan berapa lama itu ada di otoritas saya sebagai orang tua. Dan saya tahu waktu saya melakukannya, waktu saya kasih batasan itu, sekalipun itu tidak mengenakan buat anak-anak saya, tapi saya sedang memuridkan mereka. Apa yang saya mau isi? Bukan yang YouTube ajarkan, tapi yang firman Tuhan ajarkan. Katakan amin. Nah, kalian juga buat anak muda. Hello, yang lihat sini, jangan lihat handphonemu dulu. Kalau kamu itu hanya habiskan waktu lihat TikTok, lihat Reels, bukan salah. Tapi kalau itu terlalu banyak menyita waktumu, bayangkan kamu dimuridkan sama siapa? Influencer. Kalau influencernya takut Tuhan, kalau dia bicara hal-hal yang bagus, kalau dia cuma bicara hal yang sia-sia, waktumu, pikiranmu habis untuk hal yang sia-sia. Haleluya. Sekarang dimulai dari kemauan. Mau nggak untuk putuskan itu? I'm not against TikTok, I'm not against IG. Saya juga punya IG. Yang saya follow adalah yang saya bisa baca bermutu isinya. Kalau kamu cuma ngikutin, cuma adalah postingan-postingan, kamu habiskan waktu untuk lihat postingan-postingan itu. Bagaimana hidup kita bisa diubahkan? Ngerti ya anak muda ya? Jangan benci saya setelah ini. Kalau kamu benci pun atau nggak suka dengan statement saya, tapi saya mau bilang sih, kadang-kadang bukan terbatas sama anak muda saja.
Udah tua pun, orang tua pun sekarang bisa habis waktunya untuk media sosial. Oh, wait a minute, ibu jangan salahin kami. Ya benar sih, orang tua juga. Oleh karena itu buat saya mau kasih tahu. Sekarang kan bicara pemuritan, bicara secara belak-belakan. Kalau saya ngomong gini, sayanya gimana gitu loh. Sayanya gimana? Saya juga habiskan waktu untuk mendengar hal-hal yang bermutu. Hal-hal yang bermutu, firman Tuhan, khotbah-khotbah, influencer yang punya pengalaman dan punya background di dalam ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu. Saya dengarkan mereka, saya belajar sama mereka, dan saya sebagai ibu rumah tangga gak ketinggalan sama apa yang sedang terjadi di dunia. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Tapi saya mau bilang, ada satu guru yang luar biasa, namanya Yesus. Dia sanggup untuk mengajarkan segala hal. Bahkan Alkitab ini komplit menunya Bapak Ibu Saudaraku. Mau belajar tentang keuangan, gak kurang. Mau belajar tentang hubungan relationship, ada. Mau belajar tentang apa? Mau belajar tentang promosi, bagaimana diangkat, dipercaya di pekerjaan, semuanya ada. Kepemimpinan, semuanya ada lengkap. Oleh karena itu, mari pemuritan atau step yang keempat tadi, mengikut Yesus, devosikan, sungguh-sungguh berikan waktu kita, baca firman Tuhan, ibadah harian, pagi, siang, malam. Mari kita buat bahwa kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Ada satu ketetapan hati, ada satu komitmen yang kita buat untuk kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir adalah langkah untuk destiny. Jadi tujuan ilahi ya. Di dalam Matius, masih Matius 16 ayat yang 26, 27, 28. Saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Kita akan lihat di dalam Matius 16 tadi ayat 26. Apa gunanya seorang, ya silakan pemain musik tim Praise and Worship naik, memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ke-28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ada kemauan, ada penyangkalan diri, ada pikul salib, dan ada satu devosi atau satu komitmen mengikut Yesus. Dan yang terakhir juga, kita tahu bahwa keputusan kita bersedia kehilangan segalanya, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Hidup ini bukan hanya hidup sementara, tapi ada kekekalan, ada hidup setelah kematian. Hidup ini gak terbatas hanya sampai di sini saja. Di bumi Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan Dia menjanjikan kelimpahan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, hidup ini sangat sementara. Kita gak tahu kapan waktunya, waktu kita selesai dan kita harus menghadap Bapa Sorga. Tetapi itulah rumah kita, rumah yang kekal. Itulah tujuan ilahi kita. Dan kita mau sebanyak mungkin orang masuk ke sorga yang kekal, bukan ke neraka. Oleh karena itu saudara dan saya, kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mari terus mau miliki hati untuk dimuridkan, supaya kita juga boleh memuridkan sebanyak orang, sebanyak mungkin. Bahkan sampai memuridkan, making disciple for Christ. Jadikanlah segala bangsa muridku, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita mungkin dari etnis yang berbeda, tapi kita mau juga memuridkan orang lain. Tidak pandang suku. Kemarin saya bicara dalam pelajaran 5, kenapa ada pengorbanan Yesus, kenapa kita sebentar kita juga akan menerima cawan perjamuan kudus. Nah itu juga salah satu membuat kita sama di hadapan Tuhan. Darah Yesus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi perbedaan suku, sosial, tingkat ekonomi. Tidak. Kita di hadapannya adalah anak-anaknya yang berharga. Nah karena itu mari pandang tujuan ilahi. Kalau kita ada, kalau keluarga kita ada, maka kita mau ada keluarga-keluarga lain yang mengenal Tuhan. Kalau kita hidup, maka kita mau ada hidup orang lain yang diubahkan untuk mengenal Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu menerima firman Tuhan hari ini. Kita siap untuk terus mau menjadi murid Kristus. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan rencananya itu akan terus digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita mengikuti langkah-langkahnya. Minggu-minggu ke depan kita akan terus belajar firman Tuhan. Untuk menyambut Paskah, menyambut Jumat Agung Paskah, kita akan terus belajar bagaimana kita boleh terus mengikuti langkah-langkahnya. Dan hari ini saya mulai minggu yang pertama. Mari kita ambil komitmen untuk mengikut Yesus sungguh-sungguh, dimulai dari kemauan kita, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus dengan sepenuh hati, dan menggenapi tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sementara semua mata dipejamkan, ini
Ini waktu yang kudus dan berharga untuk meresponi firman Tuhan. Saya minta setiap kita sungguh-sungguh mau meresponi apa yang firman Tuhan sampaikan. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Adakah satu hal saja yang kamu ambil keputusan? Mungkin dalam pengiringanmu akan Tuhan, kemauanmu sering membawa engkau pada hal-hal yang tidak lagi menyenangkan hatinya. Penyangkalan diri terlalu sulit untuk dilakukan, apalagi memikul salib. Untuk berkomitmen melakukan sesuatu yang Tuhan sudah taruh di hatimu, itu sudah mulai kau tinggalkan. Hari ini, waktu ini, adakah hati yang sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau. Kalau engkau mau, kalau engkau sungguh-sungguh mau, angkat tanganmu. Sementara semua mata dipejamkan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat, mari, jangan kau ragu. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni, untuk mengangkat hidupmu. Tuhan, kami adalah murid-murid-Mu yang mengangkat tangan, mengangkat hati kami, mengangkat hidup kami. Sekalipun mungkin itu sulit, tetapi kami percaya firman-Mu menyanggupkan untuk kami mau mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Karena dari Tuhanlah kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau melihat tangan-tangan yang diangkat, Kau melihat hati-hati yang diangkat di hadapan-Mu. Hamba berdoa, kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, jadikan kami murid-Mu yang sejati. Bulan ini, bulan di mana kami mengikuti langkah-langkah Yesus. Tuhan, biar langkah kami selaras dengan langkah-Mu Tuhan. Kami berjalan bersamamu, dan kami tahu ada destiny ilahi, ada tujuan ilahi yang sedang kami tuju. Tuhan, ini hidup kami. Kami datang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan-Mu. Terima kasih Bapak, mari kita sembah Dia. Mari kita terus angkat hati kita. Mari kita sembah Dia. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu Tuhan. Ada anugerah, ada kekuatan yang supranatural yang memampukan kami untuk memilih Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan. Ada anugerah-Mu, ada kuasa dari surga yang menolong kami untuk mampu melakukan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari Tuhan. Di bumi ini kami mengalami hidup yang berkemenangan, karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan, biar firman-Mu ini tertanam di hati kami. Di lubuk hati kami yang terdalam, kami kerjakan di dalam ketekunan ya Tuhan. Sehingga kami akan menghasilkan buah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Ibu Friska. Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi suara
bagi kami semuanya untuk kembali melakukan hal-hal yang utama dalam hidup ini. Mengikut Yesus, itu kesukaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami siapkan hati masuk di dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mengingat pengorbananmu Tuhan. Bahwa kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami diangkat menjadi anak-Mu. Di momen untuk mengingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku ada. Mari kita ambil cawan dan roti yang sudah diberikan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mungkin ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh lambaikan tangannya supaya bisa dilayani. Kalau sudah, mari kita angkat roti sebagai tanda kita mengakui bahwa kita adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat akan karyanya. Kita mengingat ketika kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Kita mengingat yang harusnya kita binasa karena segala perbuatan, kejahatan, keinginan, pikiran, perkataan, perbuatan kita yang jahat. Tapi dia tanggung, dia ambil semua itu dengan mati di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan diampuni dosanya. Mari kita mengingat akan dia. Wajahnya yang tidak pernah dikenali lagi karena hancur siksaan tentara Romawi. Kita mengingat akan penderitaannya. Dia sanggup, dia disalibkan bukan karena dia tidak sanggup untuk melawan para penangkap tentara yang menangkap dia. Dia rela disalibkan karena dia mau menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Dia rela disalibkan karena kasihnya kepadaku dan kepadamu. Dia rela disalibkan supaya kita tidak hidup untuk dosa, tapi hidup untuk Allah. Dia rela disalibkan karena cintanya bagi kita semuanya. Sambil mengingat akan dia, mari kita makan, kita bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sambil mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, darahnya tertumpah satu kali untuk kita selama-lamanya, dan dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai segala dosa, kelemahan dan sakit penyakitmu, sudah selesai. Sudah selesai segala dosa masa lalumu, dosa hari ini, bahkan dosa masa depanmu di atas kayu salib sudah selesai. Dengan menghargai pengorbanan Kristus, dengan satu komitmen untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, dengan komitmen untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, mau mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Mari kita bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas darah, atas tubuh Kristus yang dicurahkan bagi kita. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar mahamu, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia bagi
agunglah karyamu. Kami bersyukur, darah-Mu menyucikan, darah-Mu membebaskan, darah-Mu membenarkan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Beralah masanya, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kepada kami permulaan yang baru di bulan ini Tuhan. Kesempatan yang baru di bulan April ini Tuhan. Kau berikan kepada kami janji-Mu, firman-Mu. Kau berikan kepada kami Bapa pengorbanan-Mu, nyawa-Mu yang terbaik Kau berikan bagi kami. Kami siap Tuhan mengalami janji-janji Tuhan di bumi ini. Kami hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kami hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kami hidup dengan sukacita menyangkal diri memikul salib setiap hari mengikut Yesus. Karena kami tahu hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa. Kami menyambut, kami bersukacita untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu yang telah Kau korbankan bagi kami. Bapa, biarlah hidup kami terus di dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, dalam tujuan kekekalan, menggenapi amanat agung-Mu, menjadikan semua bangsa murid-Nya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kemenangan terjadi bagi kami yang percaya, kesembuhan terjadi bagi kami yang percaya, dan ada kekuatan yang supranatural dari surga memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan, untuk saudara-saudara kami yang belum diselamatkan, untuk rekan-rekan di kantor, di sekolah, di kampus, tetangga kami yang belum diselamatkan, supaya mereka diselamatkan melalui kehidupan kami. Ketika kami pergi, ketika kami mau rela menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ada orang-orang yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Kerajaan Allah hadir dalam hidup mereka karena kami ada Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar kami, bagi kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan gereja-Mu Tuhan garam dan terang, menjadi berkat Bapa untuk sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami diampuni, kami disembuhkan, kami diberkati untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, untuk memberkati yang lain. Kami diselamatkan supaya berita keselamatan itu juga boleh sampai kepada orang lain. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video pengumuman. Kita yang dahsyat. Haleluya. Kita punya visi untuk bangsa kita. Kita punya mimpi untuk bangsa yang
mimpi. Amin. Untuk negeriku. Katakan, satukan hati. Satukan hati. Yes. Jangan berdoa oleh iman. Oleh iman bangkitlah negeriku. Katakan kembali, ku punya visi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amin. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku namamu. Semuanya kita diberkati oleh firman Tuhan, oleh perjamuan kudus yang barusan kita adakan bersama untuk memperingati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau tidak keberatan boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Kayaknya ada. So pernah hadir? Sudah pernah ya? Daniel. Oke. Mungkin karena pakai masker jadi nggak kenal. Oke, semuanya sudah. Ada yang baru pertama kali hadir kalau angkat tangan? Set. Oh, tidak ada. Oke, baik. Selamat datang kembali bagi keluarga-keluarga kami yang setia untuk beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Setelah ibadah tentunya tadi sudah dilihat ada shine. Nah, sekarang saya mau kasih pengumuman yang butuh perhatian sedikit. Nah, kita sudah punya amplop yang baru, Bapak Ibu ya. Sudah punya amplop yang baru. Di dalam amplop itu ada 3 slip. Slip pertama persepuluhan, slip yang kedua persembahan misi, slip yang ketiga untuk mobil operasional. Mobil operasional ini juga untuk mendukung misi. Jadi seperti minggu depan kita ke Papakelan, ke Tondano untuk melayani. Karena belum ada mobil operasional, jadi kita terpaksa nodong mobil jemaat apa yang bisa dipakai. Tapi kalau kita punya mobil operasional, tentunya kita bisa lebih lancar lagi. Baik. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Tentunya dengan zaman digital ini kan bisa transfer lewat rekening. Nah, Bapak Ibu cuma cukup menuliskan jumlahnya saja. Jumlahnya nanti bendahara akan paraf dan stempel, ya. Jadi seperti itu. Demikian juga dengan mungkin persembahan misi dan persembahan operasional. Nah, itu ada di amplop yang berwarna hijau ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkannya nanti bisa hubungin admin. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah punya amplop kuning sebelumnya dan ada nomor Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu tinggal ganti amplopnya saja. Seperti itu. Ini teknis saja ya. Nah, bagaimana dengan yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Teman-teman, Bapak Ibu tetap bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang ada, seperti yang putih, yang ya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa berikan persembahan umum. Nah, persembahan umum di amplop yang ini. Namun kalau Bapak Ibu mau memberikan persembahan khusus, persembahan khususnya itu bisa dibagi. Apakah itu untuk mobil operasional,
apakah itu untuk misi. Jadi Bapak Ibu yang memberikan persembahan khusus, pakailah salah satu amplop yang ada di dalam ini ya. Demikian gitu. Jadi kalau misalnya belum memberi persembahan khusus juga nggak apa-apa, berikan saja lewat persembahan umum. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita mau memberi dengan sukacita, kita mau memberi dengan lebih bijaksana lagi, mengatur keuangan kita dengan lebih bijaksana lagi. Siap memberi Bapak Ibu? Amin. Ya, Bapak Ibu yang membutuhkan pulpen, nanti Asyar juga ada sudah membagikan pulpen bagi yang membutuhkannya, yang memerlukannya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap rupiah yang Tuhan percayakan bagi kami untuk dikelola. Kami belajar untuk menghormati Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. 10% yang menjadi ujian, yang menjadi tes yang Tuhan kehendaki. Ujilah aku, kami kembalikan ke rumah Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Dan juga kalau Tuhan memberikan kepada kami kerinduan, kemauan untuk lebih lagi berkorban, mendukung pekerjaan misi yang ada di Papakelan, Tuhan kami berdoa Bapak, biar kami boleh juga rutin memberikannya dalam persembahan misi. Demikian juga untuk perintisan, kesan-kesan yang akan dirintis di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, maupun misi yang sudah ada di Sumarorong yang kami akan dukung. Kami berdoa Bapak, setiap rupiah yang kami persembahkan akan diinvestasikan untuk kerajaan surga dengan melayani jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan dan dimuridkan ya Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak untuk tahun ini memiliki mobil operasional yang dananya sudah kami tabung sedikit demi sedikit, dan kami percaya Tuhan akan memberikannya bagi kami sehingga pelayanan dari jemaat Tuhan bisa lebih luas lagi dan bisa lebih lancar lagi Bapak, untuk mendukung pelayanan misi juga Tuhan. Bapak, kami akan memberikan semua yang ada pada kami dengan hikmat dari Tuhan, dengan mengelola, memberi yang terbaik, dengan mengelola yang sudah kami pelajari selama ini dari firman Tuhan, biar kami diberikan kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa menjadi pengelola yang bertanggung jawab, setia dalam perkara kecil, maka kami akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dengan penuh sukacita kami akan memberi, karena terlebih berkat, terlebih bahagia yang memberi daripada menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Memberikan dia maju ke depan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri doa ibadah kita dalam doa. Kita percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan terima kasih di akhir dari ibadah ini kami tetap percaya kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami pulang dengan satu keyakinan bahwa kalau nyawa Tuhan saja diberikan bagi kami, kalau darahnya saja dicurahkan bagi kami, kalau yang terbaik hidupnya sendiri diberikan kepada kami, apalagi yang kami perlukan, apa yang kami makan, minum dan pakai, Tuhan pasti sediakan. Apalagi promosi di dalam pekerjaan, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Apalagi hikmat untuk mengelola setiap keuangan, kekuatan yang diberikan untuk memproduksi kekayaan, Tuhan berikan kepada kami. Sehingga setiap hidup kami ini, hidup yang berkelimpahan dan menjadi berkat ya Bapa. Kami percaya apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan di bumi ini, Tuhan, Engkau sanggup melakukannya, melampaui yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Sekolah, kuliah anak-anak kami, Tuhan Engkau sanggup memberikan yang terbaik. Mereka yang membutuhkan pekerjaan yang baru, usaha yang baru, bisnis yang baru, Tuhan Engkau sanggup untuk memberikan hikmat dan membukakan pekerjaan bagi mereka yang terbaik. Rumah tangga, keluarga-keluarga Tuhan yang memerlukan hikmat, dukungan, keharmonisan satu dengan yang lain. Tuhan Kau sanggup untuk memulihkan komunikasi, hubungan, keluarga demi keluarga. Engkau sanggup untuk memulihkannya Bapa. Engkau sanggup Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan Bapa. Terima kasih. Bahkan Tuhan lebih daripada itu, kami boleh pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Setiap kami di gereja ini adalah murid yang dimuridkan ya Tuhan. Setiap kami dimuridkan di dalam kelompok sel. Setiap kami dimuridkan Tuhan. Dan kami memuridkan juga orang-orang lain Bapa. Jiwa-jiwa Tuhan yang kami bawa, yang kami perhatikan, yang kami bimbing ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami yang satu kali ini adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang membawa berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya, dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan adalah gembalamu, sehingga engkau tidak akan berkekurangan. Ketika engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, ada Tuhan beserta dengan engkau. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dituntunnya, tidak dibiarkannya. Ditemaninya, diberikannya kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini, biar engkau pulang dengan kemenangan. Engkau anak yang dikasihi. Engkau putra yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau anak yang dibela, dikasihi, disayang, diterima oleh Bapamu. Biar engkau pulang dengan damai daripada Allah Bapa. Cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus beserta dengan engkau. Hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput semua kita yang dikasihinya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.